Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada kegiatan pembelajaran komunikasi bisnis, yang mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang presentasi bisnis yang harus kalian praktekkan pelajari nanti dalam pembelajaran komunikasi bisnis atau penerapan komunikasi bisnis. Di sini tujuan dari pembelajaran komunikasi bisnis yang pembahasan selanjutnya yaitu presentasi bisnis. Kalian harus memahami apa itu presentasi bisnis, apa itu tujuannya, kemudian manfaatnya dalam dunia bisnis. Pada materi presentasi bisnis ini, pertama-tama yang akan saya perkenalkan atau jelaskan agar kalian paham apa itu presentasi bisnis. Yang akan saya perkenalkan yaitu tentang ruang lingkup dari presentasi bisnis. Di sini mungkin kalian sering mendengar apa itu presentasi. Presentasi adalah penyampaian suatu materi atau masalah kepada pelanggan atau customer dan halayak untuk mengikuti presentasi yang dihadiri oleh para audiens. Di sini, presentasi dapat pula kita artikan sebagai kegiatan seseorang yang berbicara di hadapan publik, karena presentasi itu mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan suatu kepentingan dalam dunia bisnis. Nah, orang yang menyampaikan presentasi itu kita kenal dengan presentator atau presenter. Mungkin kalian sering dengar kalimat tersebut ya. Kalau orang yang mendengarkan atau yang mempresentasikan sesuatu itu disebut presenter atau presentator. Sedangkan orang yang menghadiri presentasi itu sendiri disebut sebagai audiens atau pendengar dari orang yang melakukan kegiatan presentasi. Jadi di sini dalam kegiatan presentasi itu ada presenter, ada audiens yang mengikuti bagaimana presentasi itu berlangsung. Nah, di sini presentasi itu hampir sama dengan pidato. Namun pada umumnya pidato itu sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik, sedangkan presentasi itu biasanya diadakan untuk acara kegiatan dinas. Itu bedanya pidato dan presentasi. Baiklah, kita bahas menurut beberapa pendapat ahli tentang presentasi bisnis. Yang pertama, menurut Titik Triwidodo dan Joko Kristanto, bahwa yang disebut dengan presentasi itu adalah bentuk lisan mengenai sesuatu fakta tertentu kepada komunikan. Jadi di sini ada sesuatu yang disampaikan yang memiliki tujuan dalam kegiatan bisnis. Kita akan kaitkan dengan kegiatan bisnis untuk materi presentasi kali ini. Hal ini berarti bahwa presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang digunakan sebagai pesan kepada pihak lain melalui tulisan ataupun lisan. Itulah presentasi yang bisa kalian pahami menurut Triwidodo dan Joko Kristanto. Kemudian dengan penyampaian pesan ini secara tulisan maupun lisan, diharapkan para audien dapat memahami apa yang disampaikan presenter tentang informasi yang memiliki tujuan bersama. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua itu dari Erwin Sutarmo. Apa pendapat dari beliau? Itu yang pertama, presentasi itu adalah suatu kegiatan aktif di mana seseorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta presentasi yang merupakan informasi yang disampaikan pada sekelompok orang. Itu pendapat dari Erwin Sutomo. Jadi informasi ini ditujukan pada orang-orang yang punya kepentingan audiensnya. Selanjutnya dari pernyataan tersebut kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya presentasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara aktif dengan melibatkan orang sebagai pembicara. Itu pendapat dari Erwin Sutomo. Yang ketiga, menurut Curtis, James, DeVloy, dan Jerry L. Winson, bahwa presentasi bisnis adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak
Kalau dalam kegiatan bisnis itu yang melibatkan para manajer ataupun staf perusahaan yang berisi tentang pengajuan topik, kemudian informasi yang berkaitan dengan masalah pemasaran atau marketing, keuangan, personalia, dan pengembangan teknologi informasi, dan masalah lain yang berhubungan dengan perusahaan. Itulah beberapa pengertian presentasi yang harus kalian pahami menurut para ahli. Kita akan bahas tujuan dari presentasi bisnis. Secara umum, tujuan dari presentasi bisnis adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Artinya di sini ada informasi yang memiliki tujuan oleh para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan bisnisnya yang mana para audiens ini sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, menghibur audiens. Presentasi itu tidak perlu disajikan secara serius, tapi bisa dikolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang menghibur para audiens, tetapi tetap diwajibkan untuk pencapaian tujuan bersama. Yang ketiga, itu tujuan dari presentasi bisnis adalah dapat menyentuh emosi audiens. Artinya di sini audiens dapat terpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan dari informasi yang kita berikan kepada para audiens. Yang keempat yaitu memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan presentasi itu kan memberikan informasi, mengarahkan, memberikan informasi agar ada suatu tindakan yang berupa perubahan perilaku dari audiens. Itulah tujuan presentasi bisnis secara global. Masih banyak tujuan-tujuan lain yang harus kalian pahami kenapa presentasi itu penting dalam kegiatan bisnis yang harus kita lakukan. Minimal kalian sudah tahu apa sih itu presentasi bisnis, apa sih tujuannya secara global. Nanti kalian bisa kembangkan lebih lanjut pada materi selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis presentasi yang harus kalian pahami ketika kalian nanti melakukan proses presentasi pada saat melakukan kegiatan bisnis ataupun nanti kita akan praktekkan di depan kelas bagaimana melakukan presentasi yang baik, dan kalian juga perlu mengenal seperti apa sih jenis-jenis presentasi yang dapat kalian lakukan nanti saat proses kegiatan bisnis. Yang pertama itu ada presentasi dadakan atau kita sebut dengan impromptu. Yang kedua, presentasi naskah atau yang biasa kita sebut dengan manuskrip. Yang ketiga, presentasi hafalan atau yang disebut dengan memoriter. Dan yang keempat adalah presentasi extemporer. Baiklah, kita bahas satu persatu biar kalian paham apa sih masing-masing perbedaan dari presentasi tersebut. Yang pertama, apa sih presentasi dadakan atau impromptu itu? Presentasi dadakan adalah presentasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi, presentasi itu dilakukan secara instan, baik temanya, alatnya, waktunya, audiensnya. Itulah yang dikatakan dengan presentasi dadakan atau impromptu. Jadi, presentasi ini dilakukan tanpa persiapan sama sekali, tapi kita harus siap untuk berbicara di depan audiens. Adapun kelebihan dari presentasi dadakan itu yang harus kalian ketahui, yang pertama adalah informasi yang disampaikan itu disesuaikan dengan pembicara yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, kata atau suara yang dikeluarkan merupakan hasil spontanitas. Yang ketiga, yaitu membuat pembicara harus berpikir selama menyampaikan informasi. Karena apa? Ini dilakukan secara instan. Sedangkan kelemahan dari presentasi dadakan ini adalah yang harus kalian pahami, informasi yang disampaikan biasanya tersendat-sendat. Karena apa? Informasi tersebut diberikan secara dadakan kepada audiens tanpa persiapan dari presenter ataupun pemberi informasi. Itu kelemahan pertama dari presentasi dadakan atau impromptu. Kelemahan yang kedua yang harus kalian ketahui dari presentasi dadakan ini adalah tidak berurutan ataupun sistematis ketika menyampaikan informasi kepada audiens, karena yaitu tadi dilakukan secara dadakan tanpa persiapan.
Kelemahan yang ketiga yang harus kalian ketahui dari presentasi dadakan ini adalah terjadi demam panggung. Karena apa? Tanpa persiapan. Orang kalau tanpa persiapan secara instan, biasanya akan mengalami demam panggung, gugup, kurang percaya diri, karena dia belum mempersiapkan informasi apa yang mau disampaikan kepada audiens. Itulah kelebihan dan kekurangan dari presentasi dadakan atau yang kita sebut dengan impromptu. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang presentasi naskah. Apa sih itu presentasi naskah? Artinya di sini jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasi seseorang itu melakukannya dengan membaca naskah. Nah, jadi dia melakukan presentasi dengan mempersiapkan naskah terlebih dahulu informasi apa yang akan disampaikan kepada audiensnya. Kita akan bahas juga apa sih kelebihan dan kekurangan dari presentasi naskah ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu dari presentasi naskah ini menyampaikan dilakukan secara berurutan ataupun sistematis. Kenapa? Karena dipersiapkan terlebih dahulu lewat naskah yang dibuat sebelum presentasi dilakukan. Yang kedua, kata yang keluar diungkapkan dengan baik dan benar, karena sesuai dengan naskah yang dibuat untuk disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Itulah kelebihan dari presentasi naskah. Lalu apa kekurangannya dari presentasi naskah ini? Audien akan merasa bosan dalam mengungkapkannya. Kenapa merasa bosan? Karena audien hanya melihat presenter itu membaca naskah dari informasi yang disampaikannya tanpa ada pemahaman yang lain selain membaca naskah tersebut. Yang kedua, bagi audien tidak terinovasi untuk mendengarkannya. Karena apa? Jenuh gitu. Kalau kita melihat orang yang presentasi hanya berupa teks atau naskah, maka audien itu akan merasa jenuh mendengarkan informasi yang diberikan. Yang ketiga, tidak menarik dalam penyampaian informasinya, yaitu karena textbook. Dan yang keempat, terlalu sibuk membaca sehingga kurang memperhatikan audiens. Itu yang biasa kalian lakukan dalam presentasi naskah, yaitu textbook, membuat orang bosan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itulah kelebihan dan kekurangan dari presentasi naskah. Yang ketiga, yang akan saya beritahukan atau informasikan di sini, yaitu jenis presentasi hafalan atau memoriter. Apa sih itu presentasi hafalan atau memoriter? Itu artinya presentasi yang dengan menghafal teks yang telah disediakan sebelumnya dalam menyampaikan informasi. Itu tidak beda jauh kalau tadi naskah membaca teks, kalau ini hafalan, kita menghafal apa yang mau kita sampaikan tanpa merekayasa atau memodifikasi informasi yang ingin disampaikan kepada audiens. Dan yang terakhir adalah presentasi extempor. Apa sih itu presentasi extempor? Ini adalah jenis presentasi yang paling baik untuk kegiatan dunia bisnis. Karena presentasi extempor ini sangat idealis untuk digunakan atau sangat kompeten digunakan dalam kegiatan bisnis dibanding presentasi dadakan, naskah, ataupun hafalan. Apa sih kelebihan dari presentasi extempor ini? Yang pertama, pembicara mampu menyampaikan informasi secara jelas karena ada persiapan sebelumnya. Itu kelebihan yang pertama dari presentasi extempor. Yang kedua, kelebihannya yaitu dapat menyampaikan secara sistematis dan berurutan karena dia sudah mempersiapkan terlebih dahulu dan menguasai informasi yang mau disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, kemungkinan pembicara dalam menyampaikannya itu memberikan perhatian dan memodifikasi kegiatan pembicaranya sehingga orang yang mendengarkan merasa tertarik atau termotivasi untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh presenter kepada audiensnya. Yang keempat, lebih leluasa dalam penyampaiannya. Kenapa leluasa? Karena dia sudah menguasai informasi atau materi yang akan disampaikan kepada audiensnya. Kelebihan yang kelima, pembicara dapat melakukan kontak mata.
Karena kontak mata itu adalah bagian dari proses komunikasi. Selain dia berbicara secara langsung tanpa teks ataupun tanpa naskah, dia dapat menyampaikan informasi secara lantang, secara bebas dengan gerakan bahasa tubuh yang menarik sehingga audiens akan lebih menyimak informasi yang disampaikannya. Itulah kelebihan dari presentasi extemplor. Lalu apa sih kekurangan dari presentasi extemplor ini? Yang pertama, kita perlu memiliki wawasan yang luas dari setiap informasi yang ingin disampaikan kepada audiens, karena kita berbicara tadi tanpa teks, tanpa naskah, karena dari itu kita harus menguasai wawasan yang lebih luas tentang informasi tersebut, sehingga nanti dapat terjadi interaksi yang baik antara presenter dengan audiens. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dalam persiapan presentasi. Kenapa? Karena kita harus menguasai dulu materi, memperluas wawasan kita, agar apa yang kita sampaikan tidak terpaku dengan satu tema, tapi kita bisa mengaitkan dengan tema atau informasi yang lainnya. Makanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapannya. Dan kelemahan yang terakhir adalah bagi pemula ini sangat sulit diimplementasikan. Tentu untuk presentasi extemplor ini harus sudah memiliki kepiawaian dalam berbicara dan berkolaborasi dengan bahasa tubuh dalam penyampaian informasi ketika melakukan presentasi. Nah, itulah 4 jenis presentasi yang harus kalian pahami dalam dunia bisnis sehingga para audiens dapat memahami informasi yang kita sampaikan. Dari jenis informasi ini, dari keempat jenis informasi ini mungkin kalian sudah dapat memahami apa perbedaannya, mana yang terbaik yang dapat kalian lakukan, apa yang bisa kalian praktekkan nanti ketika melakukan presentasi. Nah, itu adalah bagian dari jenis presentasi yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya, nah ini adalah persiapan yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan presentasi bisnis. Apa saja sih persiapan yang harus kita lakukan dalam melakukan proses presentasi bisnis? Yang pertama adalah penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Kenapa kita harus menguasai materi atau topik yang akan kita presentasikan agar kita tidak merasa demam panggung, kurang percaya diri, grogi di hadapan audiens. Jadi, yang pertama yang harus kita persiapkan ketika melakukan proses presentasi adalah mempersiapkan materi atau informasi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Adapun alternatif yang harus kita persiapkan di sini dalam proses presentasi itu sendiri, terutama dalam presentasi bisnis, adalah kita melakukan pencatatan ide-ide yang muncul pada selembar kertas, kemudian pelajari ide-ide yang akan disampaikan kepada audiens. Kenapa kita harus mencatat ide-ide pada selembar kertas? Minimal kita sudah membuat struktural atau sistematis materi atau informasi yang ingin disampaikan kepada audiens secara global. Jadi kalau kita melakukan pencatatan terlebih dahulu tentang informasi yang mau kita sampaikan atau topik yang ingin kita sampaikan kepada audiens, kita akan mudah untuk mengingatnya. Tapi bukan berarti textbook, tapi kita hanya mencatat inti-intinya apa saja yang mau kita sampaikan kepada audiens dan kita bisa mengembangkan topik tersebut saat melakukan presentasi. Itulah pentingnya kita melakukan proses pencatatan sebelum melakukan presentasi. Kemudian kita melakukan cara logical struktur. Apa itu cara logical struktur? Artinya kita membuat catatan kecil ketika akan melakukan presentasi agar apa yang kita sampaikan itu terstruktur dengan baik, misalkan dari pembukaan, inti, dan penutup, agar audiens itu tidak merasa bingung atau kurang paham, kurang mengerti tentang informasi yang kita sampaikan apabila kita menyampaikannya tidak secara sistematis. Maka dari itu, kita perlu melakukan penyusunan cara logical struktur ini untuk menghindari pengacakan atau ketidakstrukturan penyampaian informasi yang ingin disampaikan kepada audiens. Cara ini sangat penting dalam persiapan kita untuk melakukan presentasi bisnis. Persiapan yang kedua yang dapat kita lakukan
ketika akan melakukan proses presentasi bisnis, yaitu menganalisis berbagai lingkungan lokasi dalam tempat presentasi. Selain materi yang harus kita ketahui, kita juga harus tahu lokasi dan situasi yang akan kita hadapi ketika kita melakukan presentasi bisnis. Apa saja sih gaya atau style dalam sebuah pertemuan yang harus kita ketahui ketika kita melakukan presentasi bisnis itu sendiri? Yang pertama di sini ada yang disebut dengan gaya kelas atau classroom style. Yang kedua gaya teater atau theater style. Yang ketiga yaitu gaya konferensi atau konferensi style. Yang keempat Yusofalan style. Yang kelima hollow square. Yang keenam gaya banquet. Yang keenam yaitu Holman round. Yang ketujuh pop round or V. Atau yang terakhir yaitu herringbone. Baiklah, kita bahas satu persatu biar kalian bisa mengetahui apa sih atau gaya atau style yang dapat kita gunakan dalam berbagai lingkungan lokasi atau tempat presentasi ketika kita mau melakukan presentasi bisnis. Ini sangat penting kalian ketahui. Baiklah, yang pertama kita akan bahas gaya kelas atau classroom style. Apa sih itu gaya kelas atau classroom style ini? Artinya di sini gaya yang sangat mirip dengan yang namanya yakni classroom kelas atau classroom. Dalam keadaan seperti ini, classroom kelas ini penataan meja menghadap ke bagian depan dan ini sangat cocok untuk acara konferensi. Jadi dalam penataan lokasi ini, gaya kelas atau classroom ini audiens itu berada di sebelah kiri, sebelah kanan, di tengah, dan bagian depan itu adalah pemberi informasi atau presenter. Itu gaya yang pertama yang dapat kalian pahami ketika pengaturan posisi dalam presentasi bisnis. Yang kedua yaitu gaya teater. Apa sih itu gaya teater? Gaya teater ini atau disebut dengan theater style ini adalah sebuah ruangan teater atau bioskop. Tahu kan? Kalian pernah ke bioskop? Gimana posisi duduknya ketika kita menonton di bioskop itu berjajar. Dari mulai posisi miring, dari atas sampai ke bawah itu berjajar. Mungkin sudah ada gambaran gimana itu gaya teater atau theater style itu. Memposisikan audiens penyusunannya seperti apa. Itu seperti di bioskop, menonton di bioskop. Itu yang disebut dengan gaya teater. Pengaturan tempat duduk audiensnya. Yang ketiga itu gaya konferensi. Apa sih itu gaya konferensi? Artinya di sini masing-masing 5 kursi berada di samping meja. Jadi 5 kursi di samping meja kemudian menghadap ke bagian ruangan. Itu gaya konferensi. Jadi satu kursi 5 kursi, 1 meja. Itu gaya konferensi. Kalau tadi gaya kelas menyamping yang diisi kiri, kanan, tengah bagian belakang, kemudian bagian depannya diisi dengan pemberi materi atau presenter. Kalau gaya teater tadi seperti di bioskop, gaya duduknya gitu ya, lokasi pengaturan duduknya. Kalau gaya konferensi itu satu meja biasanya diisi dengan 5 orang. Meja berikutnya diisi lagi, itu berkelompok. Itu gaya konferensi. Yang keempat yaitu U7 style. Apa itu U7 style? Gaya ini memungkinkan audiens itu membentuk kelompok kecil untuk melakukan percakapan. Jadi ada kelompok-kelompok kecil seperti membentuk lingkaran di dalam meja, ya kan? Ada 3 atau 4 orang tergantung dari banyaknya audiens. Yang kelima ada yang disebut dengan hollow square. Apa sih itu hollow square? Artinya di sini meja membentuk persegi panjang, ruang terbuka di bagian tengahnya, kursi mengelilingi meja tersebut. Jadi mejanya disusun memanjang, di pinggirnya semuanya diisi oleh audiens. Itu gaya U7 style. Hollow square. Yang selanjutnya yaitu gaya banquet. Apa sih itu gaya banquet? Itu seperti perayaan pesta. Tahu pernah lihat perayaan pesta? Nah, itu adalah gaya banquet di mana beberapa meja bundar kecil itu ya dikelilingi oleh audiens. Selanjutnya yaitu gaya half moon round. Apa itu half moon round? Artinya di sini dibuat setengah lingkaran. Jadi kayak membentuk
180 derajat posisi duduknya. Itu yang disebut dengan half moon round. Yang selanjutnya yaitu pepron atau disebut dengan V. Apa itu pepron? Gaya yang memungkinkan diskusi kelompok kecil antar audien, kemudian presenter memaparkan materinya kepada para audiens tersebut. Jadi bentuk kelompok-kelompok kecil, audiens keliling menyampaikan informasi sambil memperhatikan para audiensnya sehingga terbentuk informasi yang akurat yang bisa mudah dipahami oleh audiens. Dan yang terakhir adalah herringbone. Apa itu herringbone? Itu artinya gaya ini sangat cocok untuk informasi yang bersifat informatif di mana presenter menyampaikan informasi atau materi yang ingin disampaikan kepada audiens itu diselingi dengan dialog. Nah, itulah gaya-gaya yang bisa kalian pergunakan ketika melakukan presentasi bisnis. Sudah bisa membedakan kan gimana gaya kelas, kemudian gimana gaya teater, gimana gaya konferensi, sampai ke herringbone. Itu bisa kalian praktekkan nanti saat melakukan presentasi bisnis. Nah, persiapan yang ketiga yang harus kalian lakukan dalam menganalisis alat bantu dan media presentasi bisnis. Alat apa saja sih yang harus kita persiapkan di dalam perusahaan nanti ya, kalau kalian sudah terjun ke dunia kerja dalam melakukan presentasi, itu adalah menyiapkan mikrofon dan sound untuk kita berbicara di depan audiens. Kemudian proyektor atau layar untuk membantu memfasilitasi sebagai pelengkap untuk kita menampilkan materi yang ingin disampaikan kepada audiens. Kita bisa menggunakan proyektor dan layar untuk memperjelas informasi. Selain dengan secara lisan juga dibantu dengan proyektor dan layar. Yang ketiga, laptop atau komputer, itu kemudian papan tulis, laser pointer itu untuk menunjuk informasi yang secara struktural akan disampaikan kepada audiens. Dan yang keenam itu aplikasi PowerPoint. Kalau sekarang lebih keren lagi ya, kita bisa menggunakan Canva biar lebih menarik dan audiens juga bisa atau tidak jenuh melihat informasi penyajiannya yang kita sampaikan semenarik mungkin agar audiens itu merasa termotivasi, kemudian merasa senang ketika menerima informasi yang kita sampaikan. Jadi ada 6 poin yang harus kita siapkan yang berkaitan dengan alat dalam kegiatan presentasi. Mikrofon, proyektor, laptop, kemudian papan tulis, laser pointer, dan aplikasi PowerPoint ataupun Canva. Kalau sekarang lagi ngetren itu Canva ya. Oke, selanjutnya di sini beberapa persiapan fisik yang harus kita lakukan dalam presentasi, di antaranya yang pertama itu bahasa tubuh. Mau bahasa tubuh? Kan komunikasi di materi sebelumnya sudah dibahas, tidak hanya melalui lisan, tulisan, tapi juga kita bisa menggunakan bahasa tubuh. Ekspresi wajah, kelihatan lagi sedih, lagi senang, lagi bahagia, itu terlihat dari ekspresi wajah. Itu bisa kita kolaborasi ketika kita melakukan presentasi. Itu biasanya alami ya, kita lakukan, kemudian senyuman, kontak mata dengan para audiens, kemudian gerakan tangan, gerakan kepala, dan cara berdiri, itu mungkin itu adalah bagian dari bahasa tubuh yang biasa kita lakukan dalam kegiatan presentasi bisnis. Kemudian di sini sikap tubuh apa sih yang negatif dalam melakukan presentasi bisnis yang harus kita hindari? Yang pertama, tangan disaku. Tidak boleh kalau kita lagi bicara, tangan dimasukkan ke dalam saku, apalagi lagi presentasi bisnis. Itu terkesan tidak sopan. Yang kedua, tangan memegang ballpoint dan menggerak-gerakkan. Itu juga harus kita hindari ketika kita sedang presentasi. Yang ketiga, tangan ke belakang atau di depan tubuh. Yang keempat, bertumpu pada satu kaki, kemudian satu tangan bertumpu pada meja, mengangguk kepala, tersenyum dengan garis bibir yang tidak layak untuk diperlihatkan. Jadi ini adalah bahasa tubuh atau sikap negatif yang harus kita hindari ketika kita melakukan presentasi bisnis. Selanjutnya di sini saya akan membahas apa sih itu percaya diri. Percaya diri itu kita bisa tampil tanpa gugup, tanpa demam panggung. Kenapa kita suka gugup atau demam panggung ketika melakukan presentasi? Itu
Satu hal yang pernah saya rasakan ketika saya berbicara di depan publik merasa gugup itu, pertama, dari segi penampilan saya kurang percaya diri. Kedua, materi belum saya ketahui. Itu hal yang paling umum terjadi ketika kita merasa kurang percaya diri. Apa sih itu percaya diri? Di sini Peter Anbender dalam buku Script of Power Presentasi memberikan resep bagaimana seorang pembicara mampu mengembangkan percaya diri. Kalau dulu pernah saya sampaikan, kalau kenapa kita kurang percaya diri ketika kita tampil di depan publik, apalagi baru pertama ya, itu biasanya kurang menguasai materi, kita belum mengenal audiens, kemudian kita juga kadang bingung materi mana saja yang akan disampaikan terlebih dahulu, kurang sistematis, kurang persiapan. Nah, di sini bagaimana sih untuk mengembangkan percaya diri ketika melakukan presentasi? Yang pertama, saat diperkenalkan, tersenyum dan pandanglah sekilas semua hadirin atau audiens, dan kemudian kepada orang yang mengatakan segala yang baik, yang memperkenalkan, jangan menunduk malu ataupun melakukan sikap-sikap yang membuat kita terlihat gugup. Jadi kalau kita ingin nggak gugup, itu yang pertama saat perkenalan menghindari gugup, tersenyum, tenang, kemudian jangan melakukan hal-hal di luar dari itu. Kitanya fokus, gitu ya, yang pertama. Yang kedua, mulai perlahan-lahan dengan punggung dan dagu tegak, kemudian percepat secara bertahap. Jadi posisinya tegap ya, jangan menunduk, itu terkesan kita kurang percaya diri. Yang ketiga, bukalah presentasi dengan mengatakan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Dalam presentasi itu kita harus susun secara sistematis. Mulai dari pembuka, inti, dan penutup. Itu kita persiapkan terlebih dahulu agar kita bisa lebih percaya diri ketika melakukan presentasi. Yang keempat, itu adalah mengakui lebih tahu tentang topik daripada pendengar. Jadi, ketika kita menyampaikan materi, jangan kalah dengan audiens. Usahakan kita menguasai materi itu seolah-olah kita yang paling tahu, sehingga audiens itu percaya dan yakin tentang informasi yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu pakailah pakaian yang terbaik, kemudian gunakan bahasa tubuh yang mendukung dalam topik yang kita sampaikan. Kenapa kita harus berpenampilan baik? Karena dulu pernah saya sampaikan, kesan pertama ketika orang menilai kita itu dari penampilan, apalagi baru pertama bertemu atau mengenal kita. Orang akan menilai kita itu dari sisi penampilan kita. Baru di situ kita akan mengekspresikan informasi yang kita sampaikan itu dengan menggunakan bahasa tubuh yang baik. Nah, itu cara atau trik biar kita percaya diri ketika kita melakukan. Nah, selanjutnya bagaimana sih menganalisis audiens? Kita ketika presentasi harus tahu berapa jumlah audiensnya, komposisinya seperti apa, kemudian feedback atau reaksinya nanti seperti apa ketika kita melakukan presentasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang teknik presentasi bisnis. Yang pertama, teknik yang harus kita kuasai ketika melakukan presentasi bisnis adalah prosedur dari presentasi bisnis itu sendiri. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan dari kita melakukan presentasi. Tujuannya untuk apa, sasarannya siapa, di mana lokasinya, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk melakukan presentasi tersebut. Kemudian kita kenali audiensnya siapa, pendengarnya siapa, biar kita bisa melakukan presentasi yang terbaik. Kemudian menyusun materi presentasinya biar terstruktur dengan baik dan para audiens tidak bingung menerima informasi yang kita sampaikan. Kemudian mendesain slide presentasi. Kenapa kita harus mendesain? Karena tadi yang namanya presentasi tidak hanya berbicara di depan publik, tapi kita dibantu dengan media. Bisa menggunakan PowerPoint ataupun Canva ataupun media yang lainnya sebagai penunjang dalam kegiatan presentasi. Yang kelima, teknik yang kelima, melakukan latihan presentasi. Sebelum kita berbicara di depan publik, kita usahakan latihan dulu, biar kita bisa menguasai benar tentang
informasi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan presentasi, mulai dari bahasa tubuh, bahasa yang akan kita gunakan, penampilan kita, karena itu akan menunjang dalam keberhasilan presentasi. Kemudian menjaga stabilitas agar tetap bugar, terlihat fresh ketika kita melakukan presentasi. Nah, itulah teknik presentasi bisnis yang harus kalian kuasai ketika melakukan bisnis. Selanjutnya, apa sih faktor penunjang dalam pelaksanaan presentasi itu? Yang pertama adalah kuasai lingkungan. Artinya, kita harus menguasai lingkungan di sekitar di mana kita melakukan presentasi tersebut. Yang kedua, perhatikan audiensnya. Siapa sih audiens kita? Siapa sih sasarannya? Itu juga harus kita perhatikan ketika melakukan proses komunikasi bisnis. Perhatikan juga suara ketika kita berbicara di depan audiens, mulai dari intonasi, kemudian artikulasi, yang ketiga gestikulasi, yang keempat tempo suaranya, yang kelima volume suaranya, dan yang terakhir adalah menjelaskan materi sesuai dengan PowerPoint yang kita sajikan di dalam layar dengan menggunakan InFocus. Nah, itulah faktor penunjang dalam pelaksanaan presentasi yang dilakukan. Itu materi tentang presentasi bisnis yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipahami. Nanti kita akan praktekkan bagaimana sih melakukan presentasi bisnis yang baik sehingga kalian dapat berbicara dengan atau tampil di depan audiens dengan penuh percaya diri. Tadi kalian sudah mengetahui gimana sih triknya, prosedurnya, tekniknya, caranya, biar kalian bisa melakukan presentasi dengan baik di depan publik. Demikian hari ini yang dapat saya sampaikan tentang presentasi bisnis. Mudah-mudahan dapat kalian pahami, dapat kalian praktekkan bagaimana sih melakukan presentasi yang baik. Ingat, intinya dalam melakukan presentasi itu, yang harus kalian persiapkan itu adalah penguasaan materi, kemudian sistematikanya, penampilan, audiensnya, itu harus kalian perhatikan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.